ya namanya kita lagi sambil journey, udah gitu lagi hari kecepit gitu ya, tetap kudu harus kerja, minimal ngeliatin email-email yang ada yang masuk gitu ya. Cuman kalau lagi journey begini, kita lagi test drive gini kan tetap otomatis yang namanya baterai habis di jalan gitu ya. Kita nggak bisa selalu di penginapan karena kan kita juga harus tes di mobil gitu kan. Nah sekarang kondisinya baterai udah mau habis, nggak cuma laptop tapi handphone juga. Cuman kalau kita pakai yang ada di aksesoris, kayaknya lama. Udah gitu juga kayaknya kalau buat laptop nggak bisa. Nah, ada solusinya sebenarnya untuk mobil listrik. Yuk kita coba. Namanya salah satu fitur yaitu VTOL. Atau ya nanti singkatannya mungkin bisa ditampilin ya. Jadi intinya adalah si VTOL ini adalah menggunakan power dari baterai mobil untuk melakukan charging ke beberapa ya part yang memang kita mau cas gitu ya. Satu bisa laptop. Yang kedua, ya mungkin handphone gitu ya, yang bakal dicas. Cuman, kadang orang suka skeptis. Maksudnya skeptis gimana sih? Ada yang bilang katanya, oh iya kalau misalnya ngecas pakai mobil, nanti baterai mobilnya cepet drop dong. Ini kita harus pakai hitung-hitungan dulu. Makanya sebelum kita mulai simulasinya, kita coba harus hitung. Kalau untuk laptop itu sebenarnya power capacity-nya adalah 20 volt. Terus kalau handphone kurang lebih, kalau saya yang pakai chargeran ini ya, saya baca dulu biar nggak nanti jadi nggak masalah. Itu ada di angka, sebenarnya ini tertulisnya 100 watt, tapi saya lihat model unitnya dulu, ini di inputnya 100 sampai 130 volt gitu ya. Jadi ini kita kumpulin dulu nih angka-angkanya. Outputnya di angka 10 watt atau 7,3 ampere, maksimal 80 watt maksimum. Atau 100 watt maksimum di sini. Karena memang ini basicnya output di 100 watt. Jadi dicolok masuk, dia tarik, terus akan dialirin ke kabel, ini masuk ke handphone. Ketemunya 100 watt, makanya jadi cepet. Makanya ada ya charging yang fast charging lah gitu ya modelnya ya. Tapi basicnya gini, kita harus perhitungkan kenapa sih nggak ada masalah sebenarnya ngecas pakai mobil gitu ya. Hitungan mobil kapasitinya BYD ini adalah 60,9 kilowatt. Kilowatt itu sama dengan kalau 1 kWh ya. 1 kWh itu sama dengan 1000 volt. Nangkep ya? Jadi bisa dibilang 1 kWh sama dengan 1000 volt. Ini mobil ada 60. Ini azan dulu bentar ya. Oke, jadi lanjut lagi, sebenarnya intinya 1 kWh sama dengan 1000 volt. Jadi ini mobil tadi 1 kWh itu kan tadi saya bilang tadi 1000 volt ya. Intinya ini mobil punya kapasitas 60,9 kWh. Dan si laptop ada cuman hanya 20 volt. Terus si charger handphone itu kurang lebih 100 watt. Jadi kalau misal 100 watt itu sama ya sebenarnya kurang lebih sih kayak 100 volt juga sih. Ini sama nih hitungannya ada di bawah sini. Volt, watt itu sebenarnya agak mirip. Cuman ada beda unit lah, mungkin beda ampere jatuhnya. Oke, jadi kalau dibilang bisa bikin baterainya cepet drop nggak sih gara-gara pakai VTOL buat ngecas laptop sama handphone yang high speed charging? Enggak sebenarnya. Karena bisa jadi yang kepake nggak sampai 1 kWh. Karena kan ini kan 20 volt, yang ini bisa dibilang 100 volt. Sedangkan 1 kWh sama dengan 1000 volt. Jadi masih punya banyak banget sebenarnya kapasitas yang ada di dalam mobil ini kan gitu. Nanti mungkin kita akan tes ya. Jadi sekarang kita mau coba ngetes gimana caranya si VTOL ini bisa dicolok. Pertama kita akan cek dulu. Habis itu nanti saya akan duduk di dalam aja, mendingan biar nggak terlalu susah gitu ya. Kita akan buka dulu ini. Aduh, sebentar. Ini agak repot ya, karena kayaknya yang... Oke, ini udah sempat dibongkar juga sih sebenarnya sih. Artinya... ini juga velcro-nya lumayan premium sih. Udah bagus, apa yang dipunya sama BYD. Bukan material yang velcro yang biasa gitu ya. Oke, kebuka. Waduh. Agak belimet ya. Oke, set. Waduh, ngeri banget nih. Dah, ini ya kabelnya ya. Nah, saya nanti biar gampang direkam, kita di dalam sini aja. Jadi saya buka kacanya. Terus direct kita akan pencet. Nah, set, terbuka. Ya, ini tertulis di sini splash waterproof sama electric shockproof. Jadi sebenarnya kalau untuk
air-air yang biasa cuma cipratan mah aman. Oke, tapi untuk safety, jadi yang kepala ininya saya masukin dulu aja ke dalam. Saya taruh di dashboard aja. Hop. Waduh, ketarik. Tarik ya. Oke, sini. Kabel ini ke dalam aja. Tuh ya, ini kita akan colokin ini ke sini. Coba lihat dulu mungkin. Sama aja, simple. Klek. Nah, gitu ya. Langsung ada bunyi di dalam. Tadi ada bunyi di sini. Emang nggak ada bunyi apa? Belum ada notif. Tapi di sininya ada tulisan discharge energy itu. Di apa namanya? Di dalam klasternya. Tuh, ada tulisan discharge energy. Oke, jadi kita mulai tes ya. Jadi yang pertama, yang biar gampang, kita handphone aja dulu biar kelihatan ya. Dan ini kan memang ya handphone ini punya chargingnya yang 100 watt. Balik lagi nih, jangan lupa ini super dart. Jadi kalau misalnya kita colok ke USB yang ada di dashboard, itu sebenarnya dia nggak nyampe fast charging. Cuman isunya katanya kalau misalnya memang pakai VTOL ini bisa langsung fast charging ya. Nanti kita juga akan lihat discharge energy yang ada di sini nanti total ada berapa ya. Oke, kita coba colok. Oke. Terus setelah kita colok, ini kita tek. Jadi ini udah pakai super fast chargingnya. Kalau pakai ini bisa, nggak perlu pakai yang ya bukan nggak perlu pakai. Kalau kita pakai yang di dashboard itu pasti cuman ya standar charge gitu ya, ngecasnya standar gitu. Jadi ini udah super charge. Terus yang kedua, moment of truth-nya kita akan coba pakai laptop ya. Apakah dia bekerja dengan baik? Kalau untuk laptop kita coba buka dulu passwordnya. Kita colok ke bagian set. Wow, ini lampunya nyala nih. Ini tandanya lampunya nyala nih. Ini artinya tandanya ke-charge. Kalau kita cabut, tek, udah pasti mati kan? Harusnya kan dia nggak connect. Tek, dia nyala. Artinya ini ngerespon, gitu ya, nge-charge. Terus kalau yang di di handphone ini udah tertulis ultra fast charging, gitu ya. Jadi kepake semuanya. Jadi ini bisa. Kalau misalnya lagi butuh charging yang agak cepat ya lumayan. Tapi satu kekurangannya, mobil ini mendischarge-nya harus dari port chargingnya dia. Otomatis kalau mau dibawa jalan kayaknya sambilnya nggak mungkin. Ada brand lain kalau nggak salah yang bisa ngecharge dari dalam, yang ada soketnya di dalam. Tetapi kalau untuk BYD nggak bisa. Jadi kalau memang mau ngecas yang bentuknya colokannya begini ya, colokannya besar, ya kalau bisa sih pada saat diem aja gitu. Mungkin bisa berguna kalau memang bener-bener nggak ada tempat ngecas lagi gitu, kayak lagi kemah, camping, atau kita mau nyalain lampu di tempat camping gitu kan enak ya. Gitu. Itu satu yang mau saya jelasin soal masalah kelistrikan. Nggak buang apa-apa sama sekali. Ini juga masih 84% di sini di klasternya. Discharge energinya baru 0,1 kWh. Kecil banget. Kita udah ngecas lumayan. Saya juga baterai tiba-tiba udah langsung naik ke 22% dari tadi cuma 19%. Kita lagi ngoceh-ngoceh aja nih. Tiba-tiba udah keluar aja gitu tenaganya gitu. Nggak ada masalah ya seharusnya ya. Dan oke banget sih. Ini laptop kita taruh ya, handphone kita taruh. Sekarang saya mau ngejelasin yang kedua. Sebetulnya selain masalah dari kita kalau sambil jalan ini mau kerja juga, masalah kedua tuh sebenarnya yang paling ditanyakan sama orang-orang kalau bawa mobil listrik gitu ya, atau mobil-mobil yang baru sekarang, kalau bannya bocor gimana sih gitu ya. Nah, kita balik lagi ke belakang, saya akan jelasin ada beberapa part atau beberapa aksesoris yang digunakan oleh BYD dan mungkin mobil-mobil listrik yang lain, gimana caranya untuk nambel ban nambel bannya gitu ya. Nih, kita lihat di belakang. Ya, yang berikutnya sebenarnya adalah mengantisipasi hari apes yang nggak ada di kalender sebenarnya ceritanya. Ya, namanya ban pasti kan ada masalah ya. Cuman
kita mau ngejelasin aja posisi ban juga ada masalah sebenarnya bannya si mobil ini gitu ya. Cuman ini biar tahu aja karena sekarang rata-rata banyak yang nggak kasih ban serep sebenarnya. Tapi bukan berarti semua pabrikan nggak ada yang mau kasih ban serep ya. Tapi ada beberapa pabrikan sekarang memang diperbolehkan untuk mengganti ban serep dengan yang namanya tire repair kit atau tire inflator kit. Jadi ini dapat dari pabrikannya. Sebetulnya ada 2 part gitu ya. Yang pertama ini mungkin bisa dikasih lihat dulu. Sorry. Yang pertama adalah ini namanya Conti Mobility Kit. Ini yang pertama untuk tire sealant-nya. Yang kedua adalah ini satu kesatuan ya, sobat mobilku ya, sama si Continental. Jadi Conti Mobility Kit ini kalau dibeli di toko online harganya gila-gilaan sih sebenarnya, mahal banget gitu ya. Jadi bisa dibilang ini salah satu penggantinya ban serep lah gitu. Gimana cara pemakaiannya? Jujur saya nggak bisa gunain ini. Kenapa? Karena ini dari pihak ATPM masih di seal ya. Ini masih di seal, artinya tidak boleh digunakan. Ini juga mahal banget. Tapi kalau memang emergency banget mungkin saya bisa minta izin, tapi better jangan lah ya, karena ini lumayan mahal. Nanti kita ada kena sesuatu lagi. Nggak mau lah ya. Tapi intinya cara untuk menggunakannya itu kurang lebih dari mesin mobility kit yang ini ya. Ini kita buka bagian atasnya nih. Ini kita puter ya. Terus nanti si ininya si sealant-nya akan ditaruh di sini. Setelah kita buka tutupnya. Ini begini masuk, baru nanti kita akan masukin ke dalam ban. Oke, sekarang kita coba contohin aja kalau misalnya ini dilempar ke ban. Karena ini harus dicolok ke di karkitnya gitu ya. Kita coba ya. Aduh, iseng aja nih kita nih. Tapi kita juga nggak akan bisa pakai secara full. Cuman kurang lebih mungkin nanti akan ada insertion video mungkin dari mau Continental Ori-nya ya, OEM-nya. Bagaimana cara menggunakan ini? Kita colok dulu. Setelah kita colok, kita ulur karena ini lumayan panjang, bisa ke ban manapun gitu ya. Kita tarik gitu ya. Kita taruh dulu di sini gitu ya. Di sini ada tombol power on dan off gitu ya, ada di sini sebenarnya di samping. Terus ini bisa dipasang di sebelah sini gitu ya. Kita akan coba deketin aja biar nggak jauh-jauh. Caranya adalah ini nanti akan dibuka ke sebelah sini gitu ya. Nih dibuka, set. Pas pada saat ini nanti masuk begini, dia akan miring ya, nanti akan dibentuknya di skrup. Terus yang ininya atau yang arah ke pentilnya ini langsung dibuka ke pentil sininya, baru masuk gitu ya, baru dinyalakan gitu ya. Tuh ada bunyinya. Jadi udah kayak bunyi gilingan padi sebenarnya. Itu nanti akan masuk ke dalam si bannya tapi dia akan sistem kerjanya begini. Yang pertama masuk itu adalah sealant-nya dulu. Kalau bannya memang bocor ditutup. Setelah tekanannya sudah pas dari sealant, baru nanti si anginnya yang akan masuk dari sini untuk nutupin ke bannya, biar nanti dia bisa berkembang. Tapi harus diingat, kalaupun sudah ada tire sealant ini dan sudah dikembangin bannya, kecepatannya jangan lebih dari 80 km per jam. Harus cari tempat tambal ban yang proper. Jangan sampai ternyata malah ya kan nggak tahu ya kalau ini bagus atau enggak sealant-nya, atau sudah tertutup dengan baik atau belum gitu ya. Jadi jangan sampai semua tire kitnya nih membuat terlena lah ya. Gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya yang bisa kita sampaikan terkait beberapa fitur yang dimiliki sama BYD dari fitur-fitur keselamatannya dan tambahannya. Oke, selain dari 2 part tadi yang bisa buat ngesil ban gitu ya, sama inflatornya, ya sebelum menggunakan itu ya alangkah baiknya juga dipakai untuk reflective vest-nya ini atau rompi. Ini ada ada sebutannya reflektor ya. Karena kalau kena lampu dia nanti kelihatan. Ini satu buat pemasang si alat tersebut, sama ini segitiganya. Jadi jangan sampai pas lagi udah enak-enak masang gitu ya, taunya disamber sama mobil, apalagi di tol. Taruh di bahu jalan nih kita nih, nggak kelihatan tiba-tiba disamber sama mobil. Oke? Hati-hati pokoknya, selalu safety, apalagi nggak cuma mobil listrik, tapi mungkin mobil-mobil yang lain kalau mau melakukan pergantian ban atau pembenaran ban juga harus tetap safety. Oke?
Sekali lagi, saya Ulung Putra Windy. Kita nanti akan ketemu di video berikutnya ya. Oke, dadah.